Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MIPA 6 yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini tanggal 12 Januari 2023 kita bisa berkumpul kembali bertatap muka dalam pembelajaran PAI dengan keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu, marilah sebelum kita mulai pembelajaran, kita buka pembelajaran kita dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah ridha ilah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, anak-anakku, selanjutnya Bapak akan absen kalian satu persatu. Ahmad Arkan Ayat, Aisna Lailatul Arifah, Alin Akila, Ananda Ahmad Hanif, Arifki Yuda, Awan 2 sakit, Balkis Sausan, Dia, Dwinda, Faizatul Zahra, Farah Dina, Hilman Ardi, Kasih Alia, Mozat, Muhammad Rifki, Muhammad Alwi, Muhammad Khairul Anam, Nadila, Nashwa, Oktania, Panji, Rahma Ayu, Raffi Arya, Renanda, Revalina, Reva Ulung, Rizky Utami, Siti Nur Apriliani, Suci Amalia, Tania, Taufik, sakit, Tirta, Zaskia. Oke, terima kasih. Ada beberapa teman kalian yang tadi izin dan sakit. Kita doakan mudah-mudahan teman kita yang sakit segera disembuhkan oleh Allah dan bisa bertemu kita kembali di kelas ini. Baik anak-anakku, yang Bapak banggakan, untuk materi minggu kemarin tentang masa kejayaan Islam. Jadi Islam itu berkembang dari Timur Tengah menuju ke Indonesia. Masa kejayaan Islam di Nusantara itu tidak lepas dari peran para pemimpin-pemimpin Islam kita, para ulama, para kiai, sehingga dalam menyebarkan agama Islam itu butuh sikap yang semangat dan sikap yang baik untuk mengembangkan Islam di negara kita. Salah satunya adalah dengan toleransi. Jadi ulama-ulama kita dulu mengembangkan Islam itu tidak dengan kekerasan, namun dengan dakwah perlahan-lahan, dengan mengedepankan toleransi, sehingga Islam mudah berkembang di negara kita. Oleh karena itu, kaitannya dengan materi kita pada semester genap kali ini, kelas 11, yaitu toleransi dan menghindari diri dari tindak kekerasan. Baik, anak-anak, sebelum Bapak memberikan materi lebih lanjut, silakan berdiri. Berdiri semuanya, berdiri semuanya. Yo. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semanik. Biar Tuhan. Semanik. Biar Tuhan. Tepuk tangan. Silakan.
Baik, untuk materi kita kali ini adalah toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Oleh karena itu, tujuan yang utama pada pertemuan ini adalah membahas masalah dalil Quran. Nanti ada dalil Quran di materi kita, yaitu Quran surah Yunus ayat 40 dan 41, serta Quran surah Al-Ma'idah ayat 32. Jadi fokus kita nanti tentang dalil Quran itu, apakah kalian bisa membaca dengan baik, bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tajwid. Itu tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dan mampu mengidentifikasi tajwid dalam materi itu dengan metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Itu tujuan yang Bapak inginkan terhadap kalian, agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta mengetahui tajwid atau hukum bacaan yang ada di dalam materi pada nantinya. Baik, silakan kalian buka buku paket ya, halaman 181. Nah, halaman 181 dibuka, itu ada materi tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Itu sudah dibuka. Nanti materi itu kita fokusnya kepada dalil Qur'annya. Ya. Maka setelah kalian membuka buku paket materinya, Bapak akan membagi 5 kelompok. Nanti berhitung. Caranya berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, mengular. Setelah sampai 5, kembali lagi ke 1. Oke, mulai 1, 2, 3, 4, 5, terus kembali ke 1 lagi. Mulai Mas, silakan. 3, 4, 5, 1, 2. Yuk. Bukan 1, 2. 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Ingat-ingat. Silakan sekarang kumpul sesuai dengan nomor yang kalian sebut tadi. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, kelompok 5 paling belakang. Yuk, silakan. Oke, baik, anak-anak. Ini ada 2 dalil Quran. Yang pertama adalah Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Ya. Quran surah Yunus ayat 40 dan 41. Coba kalian bisa lihat di layar ataupun di buku paket, ataupun bisa lewat aplikasi Al-Quran di HP. Yuk kita baca bareng-bareng dulu dalil Qur'annya. Yuk bersama-sama, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya dibaca. Artinya, Reva, kamu yang madhab kesini Reva, dibaca Reva. Artinya ayat 42. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu,
Maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi pekerjaanmu, pekerjaanmu, pekerjaanku, pekerjaanku, ya. Artinya adanya sikap toleransi di situ. Terus langsung ke dalil Quran yang kedua, Quran surah Al-Maidah ayat 32. Yuk dibaca lagi bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Kasiram minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Mas Rifki dibaca artinya, Mas. Artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul-Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Oke. Itu dua dalil yang diangkat dalam materi kita tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Baik, sekarang untuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5 itu sudah ada tugas kelompok. Kalian kerjakan ya di buku tulis, bekerja dengan kelompoknya. Dari soal-soal yang saya sampaikan di sini ya, silakan contoh kelompok 1. Jelaskan pengertian idhar halqi dan gunnah musyaddadah. Tolong dibuat sebaik mungkin dan serta belas contoh pada materi dalil Quran. Jadi materi 2 surat tadi ada bacaan idhar halqi itu contohnya apa saja, nanti kalian sampaikan, dan gunnah musyaddadah itu apa saja. Oke. Begitu pula sebaliknya kelompok 2, 3, 4, 5. Oke, silakan dibuat. Saya kasih waktu 15 menit. Kamu cari pengertiannya apa, ditulis, terus nanti contohnya cari 3 contoh. Kelompok 1 kompak ya, dikerjakan dengan baik tugas kelompok dari materi kita saat ini. Kalau ada apa-apa nanti bisa tanya ke Pak Hanif. Oke. Kelompok 2 proses. Oke, silakan dikerjakan soal tugas kelompok dengan baik. Ini kelompok 3, silakan. Ya, yang kompak dikerjakan soal-soalnya hanya 2 pertanyaan, yaitu pengertian dan contoh, minimal 3 ya. Nanti kalau ada masalah atau yang belum jelas bisa ditanyakan ke saya. Kelompok 4 ada kesulitan? Sementara belum. Oke, mudah-mudahan lancar, kerjakan dengan baik. Dan ini kelompok 5 yang paling belakang, kerjakan dengan baik ya. Pengertian dan contohnya 3 contoh dari dalil Quran materi kita. Oke. Di sini Pak Hanif sambil memantau kinerja kalian dari masing-masing kelompok dan masing-masing individu. Kelihatan dari sini siapa yang ikut bekerja kelompok, siapa yang enak-enakan. Makanya silakan tanggung jawab kalian laksanakan dengan baik. Bekerja kelompok itu
ya satu kelompok harus aktif semua. Gitu. Baik anak-anak, waktu sudah habis. Silahkan masing-masing kelompok mewakilkan satu orang untuk mempresentasikan, dan sekalian nanti maju masing-masing kelompok 1 kali 5 kelompok. Silahkan 5 orang mewakili masing-masing kelompok maju ke depan. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, waktu udah habis. Oleh karena itu silakan sesuai dengan soal masing-masing kelompok, pertanyaan dijawab dari kelompok 1. Silakan. Idhar halki adalah apabila nun Nah, diperkenalkan kelompoknya dulu. Oh iya. Kelompok 1 anggotanya Ananda Ahmad Hanif, Dwinda, Faiza, Rifki, Raffi, dan Andin. Untuk soalnya, jelaskan pengertian idhar halki dan gunah musyaddadah serta berilah contoh pada materi dalil Al-Quran. Untuk idhar halki yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf izhar, yaitu hamzah, ha, ain, ghin, ha, ja. Contoh, wa minhum yaitu non sukun bertemu ha. Terus yang kedua, min ajli, non sukun bertemu alif, dan wamin waman ahya, non sukun bertemu alif. Guna musyaddadah yaitu menekankan dan mendengunkan suara mim atau nun yang bertasjid selama 2 ketukan. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, silakan dipresentasikan hasil dari tugas kelompok. Sebelum itu nama kelompok yang pertama ada Aisna Lailatul, kemudian ada Arif Yuda Pratama dan Kathleen Devina, Muhammad Khairul Anami, Renanta Syakila, Rifa Ulung Pramaswali. Jelaskan pengertian ikfa dan matobi'i serta berilah contoh pada materi dalil Al-Quran. Ikfa hakiki adalah menyamarkan suara nun mati atau suara tanwin dengan cara berdengung dan berdurasi panjang minimal 2 harokat. Contoh ikfa hakiki: man kotala, yaitu nun sukun bertemu kof. Yang lain. Fasa rin fi sin lanjut. Kemudian ada matobi'i. Matobi'i adalah mat yang terjadi apabila ada huruf alif terletak sesudah harokat fathah, huruf ya sukun terletak sesudah harokat kasroh, dan waw mati sesudah harokat domah. Contoh matobi'i: buka lamu. Ini Pak, contohnya Pak. Amali walakum. Oke, terus lagi. Beri. Dah. Oke, tepuk tangan kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan. Jadi saya di sini akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 3. Berdasarkan pertanyaan pertama, idgham biguna itu non mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf setelahnya dan dibaca dengan mendengung. Contoh, man yu'minu, huruf nun sukun bertemu ya. Lalu untuk pertanyaan kedua, maja ismun fasil, matobi yang bertemu dengan hamzah namun tidak dalam satu kata. Contoh, Bani Israil, huruf mat bertemu hamzah di lain kata. Oke, tepuk tangan kelompok 3. Sekarang kelompok 4, silakan. Sini saya akan mempresentasikan kelompok 4, pengertian iklab dan wajib mutasil dan contohnya. Pertama, iklab adalah apabila nun mati bertemu min ba dan ba. Contohnya, nafsam bi khairi. Yang kedua, mat wajib mutasil
adalah mat tabi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Contoh Bani Israil. Sekian dari saya. Terima kasih. Lanjut, kelompok 5. Tepuk tangan kelompok 4 tadi. Kelompok 5 terakhir. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5, yaitu pengertian idgham bilahuna dan mat adisukun. Yang pertama, idgham bilahuna adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dari salah satu huruf idgham bilahuna, yaitu lam atau ro. Contohnya, malla yu'minu bihi. Malla, karena ada nun mati bertemu huruf lam. Yang kedua, pengertian mat adisukun. Mat adisukun adalah yaitu apabila ada huruf mat, ya atau wawu jatuh setelah harokat kasrah di akhir kalimat. Contohnya mufsidin, yaitu ada huruf mat berupa ya jatuh setelah harokat kasrah pada akhir kalimat. Sekian dari kelompok kami. Baik, tepuk tangan untuk semuanya yang sudah mewakili masing-masing kelompoknya. Ada jawaban yang sudah benar, ada yang masih salah. Itulah manusia. Sudah jelas-jelas kerja kelompok, jawabannya saya ono sing salah. Ini pada belum sarapan ya tadi, atau belum makan siang nanti ya. Oke, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke. Jadi anak-anak, ini kalian tuh mengidentifikasi tajwid dari materi dalil Quran yang ada di materi kita saat ini. Kalian harus bisa bagaimana tentang idhar halq itu contohnya apa, guna musyaddadah, ikhfa, iklab, idgham biguna, idgham bila guna, jangan sampai salah ya, seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya Bapak ingin mendengarkan salah satu dari kalian nanti yang saya panggil, silakan maju untuk membacakan dalil Quran. Contoh ini nanti seperti apa kemampuannya dari teman kalian yang Pak Ani panggil ya. Yang pertama silakan maju Hilman Ardi. Yang kedua Muhammad Alwi. Yang ketiga Rizky Utami, dan yang keempat Revalina Zunita. Oke. Langsung empat-empatnya maju, nanti baca dalilnya. Yang putra baca Yunus ayat 40 dan 41, yang putri baca Al-Maidah ayat 32. Silakan Mas Ilman. Dari tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li a'mali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya Muhammad Alwi, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Oke, lanjut. Yang putri dalil Quran surah Al-Maidah ayat 32 dari Rizky Utami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat
rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul adzim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu ma qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadi fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul adzim. Baik, jadi dari contoh teman kalian yang maju itu menurut Pak Hanif sudah bagus, sudah lancar, cuman masih ada beberapa tajwid yang salah, yang tidak benar cara bacanya seperti itu. Tapi secara keseluruhan untuk level kalian membaca seperti itu sudah Pak Hanif anggap bagus di level kelas ini. Oke, terima kasih, kembali ke tempat. Oke. Tepuk tangan untuk teman kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أعمل وأنا بريء مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Kamu dengarkannya enak enggak? Ya enak, karena dibacanya juga dengan lagu, dengan bitajwid dan bitagoni, dengan tajwid dan dengan lagu. Nah, satu lagi, itu tadi lagu Bayyati. Sekarang Pak Hanif contohkan membaca dengan lagu Nahawan. Ya, perhatikan, semak baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani. Ulang. Pak Hanif contohkan dengan lagu Nahwan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa
من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Oke, silakan kamu bisa membaca dengan seperti itu, levelnya kamu akan naik, akan bagus, akan lebih indah lagi ketika seorang siswi SMA mampu membacakan dalil Quran dengan bagus dan dengan indah. Bisa belajar dengan Pak Hanif di luar kelas ini nantinya. Karena orang membaca Al-Quran itu kalau dengan tajwid, dengan lagu itu, maka orang yang mendengarkannya pun ikut larut dalam alunan-alunan ayat-ayat suci Allah. Oke, seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini tadi sudah mengidentifikasi tajwid dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, meskipun masih ada yang salah. Sudah ada yang contoh sampel untuk membaca dalil Qur'annya dari teman kalian, dan Pak Hanif contohkan menurut Pak Hanif, kemampuan Pak Hanif secara baik dan benar. Mudah-mudahan kalian bisa membaca Al-Quran, kemampuannya meningkat dan meningkat, karena Al-Quran adalah sumber hukum umat Islam yang paling utama. Baik, selanjutnya nanti Pak Hanif kirim tugas LKPD, lembar kerja peserta didik, terus nanti ada tugas-tugas yang harus dikerjakan, nanti Pak Hanif kirim lewat grup ya, gitu dikerjakan ya. Oke, tetap semangat dalam belajar, dan membaca Al-Quran itu intinya satu dengan tajwid. Kalau sudah tajwidnya bagus, baru dengan lagu. Setelah itu baru mengetahui artinya, setelah mengetahui artinya baru menafsirkannya dan seterusnya. Tapi level kamu, Pak Hanif tuntut hanya satu dulu, baca Al-Quran dengan baik dan benar dulu. Setelah itu baru berlanjut dan seterusnya. Levelmu seperti itu. Terima kasih. Demikian pembelajaran PAI pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian semangat dalam membaca Al-Quran, karena itu kalam Allah. Terima kasih dari Pak Hanif. Apabila ada kekurangan dan khilafan, kita jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay.